Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pembahasan paslon ya. Kita mulai belajar membaca lagi. Risalah Adab Sulukil Murid. Kita mulai. Wa awwalu syai'in yabda'u bihil muridu fi tariqillahi tashihut taubati ilallahi ta'ala min jami'id dzunub. Hal yang pertama kali yang harus dilakukan bagi seorang murid yang ingin menempuh perjalanan menuju kepada Allah dengan benar-benar, yaitu yang pertama kali yang harus dilakukan adalah memperbaiki taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosanya. Manusia tentunya tidak salah, tidak luput dari kesalahan dan dosa, mahalul khata' wan nisyan. Kan tetapi di samping itu juga Allah membuka lebar-lebar pintu taubat kepada kita. Bahkan ketika hamba itu ingin bertaubat benar kepada Allah, maka Allah pasti akan menerima. Bahkan bukan hanya itu, akan diberikan diganti kesalahannya itu dengan pahala. Dan Allah suka sama orang yang bertaubat, yang sebelumnya dia di jalan yang tidak diridhai Allah, kemudian tergerak hatinya menuju kepada Allah dan dia menerima hidayah itu. Allah sangat bahagia, sangat senang, melebihi senangnya seorang ibu yang pernah kehilangan anaknya kemudian tiba-tiba bertemu. Nah, Allah lebih senang kepada hamba yang suka bertaubat. Intinya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita harus yakin bahwa Allah itu akan menerima semua dosa yang pernah kita lakukan ketika kita benar-benar untuk mau datang kepada Allah itu. Sebagaimana setan tidak pernah putus asa untuk menjerumuskan kita ke dalam maksiat, maka kita juga harus jangan pernah putus asa untuk bertaubat kepada Allah. Walaupun kita ulangi berapa kali, terus kita perbaiki taubat kepada Allah. Bahkan taubat ini bukan dilakukan bagi orang pendosa saja. Diriwayatkan yang sudah kita kenal, Rasulullah SAW dalam sehari bisa sampai 70 sampai 100 kali. Sekelas beliau, apalagi sekelas kita yang jauh, ya kan? Banyak juga kita dengar para ulama yang sebelumnya adalah orang-orang yang kita bisa bilang berada di jalan yang tidak diridhai oleh Allah, tapi setelah Allah berikan ia hidayah, taufik, kemudian dia terima, jadilah orang yang kita kenal sampai sekarang. Dan banyak ulama seperti itu. Wa in kana alaihi syai'un minal mazalimi li ahadin minal khalqi falyubadir bi adaiha ila arbabiha in amkana. Jika seorang murid itu memiliki sesuatu kezaliman, pernah menzalimi orang lain, maka hendaklah ia bersegera untuk menunaikan kepada pemiliknya jika memungkinkan. Artinya ketika misalkan dulu dia pernah mengambil hak orang lain, ya sudah, dia kembalikan, minta maaf. In amkana, kalau memungkinkan. Wa illa, kalau tidak memungkinkan, bayat lubul ihlala minhum, tidak memungkinkan memberikan haknya, mungkin pernah ambil barang orang kan, barangnya sudah tidak ada, maka dia minta halal, minta maaf lah pada orang itu. Fa innal ladzi takunu zimmatuhu murtahinatan bi huquqil khalqi la yumkinuhu as-sairu ilal haq. Maka orang-orang yang tanggungannya tergadaikan dengan hak makhluk, tidak mungkinlah dia itu bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita perlu juga perbaiki hubungan dengan sesama. Wa syartu sihhati taubati sidqun nadam ala dzunub ma'a sihhatil azmi ala tarkil audi ilaiha muddatal umri. Syarat sahnya diterimanya taubat dikatakan di dalam kitab ini, yang pertama adalah benar-benar menyesal terhadap semua dosa yang pernah ia lakukan. Nah, benar-benar nyesal. Kemudian ada keinginan, ada tekad tidak bakal kembali ke dosa itu.
dan dia bertekad tidak mau kembali seumur hidupnya. Nah inilah syarat sahnya taubat, penyesalan, kemudian tidak mengulangi perbuatan yang sama. Walaupun dia terjatuh lagi ke perbuatan yang sama, tapi tetap aja bertaubat. Nanti insya Allah Allah tolong. Yang penting keinginannya kuat untuk ingin kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man taba an syai'in minaz dzunubi wa huwa musirrun 'alaihi aw azimun 'alal audi ilaihi fala taubatalah. Barang siapa yang bertaubat terhadap dosa, akan tetapi dia masih melakukan dosa itu terus-menerus tidak berhenti-berhenti, atau dia berkeinginan untuk kembali, maka tidak ada taubat baginya. Kalau kita sudah taubat, benar-benar taubat, maka usahakan jangan sampai terjatuh lagi. Tapi seandainya terjatuh, dan bukan karena disengaja, karena memang sudah ditahan-tahan, tapi terjatuh lagi kan, maka jangan putus asa di saat seperti itu. Allah akan tolong. Terus bertaubat. Bahkan kita diajarkan walaupun 1000 kali kita melakukan sehari, tetap Allah itu kita yakini maha penerima taubat. Itu intinya. Nah, kemudian juga ketika hal itu terjadi pada seseorang, sudah taubat kembali lagi ke dosa itu, seharusnya dia sadar hal apa yang membuat dia kembali. Kalau misalkan lingkungannya, ya dia tinggalkan lingkungannya. Dia awalnya pemabuk, ingin bertaubat, tapi teman-temannya masih yang itu juga, ya tidak bisa, nanti dia akan kembali lagi. Atau di lingkungannya, misalkan ngekos, anak kos, teman-temannya kurang rajin, ya akhirnya dia ikut. Maka yang lebih baik kalau dia tidak bisa bersama mereka, maka dia hindari, cari tempat yang lain yang bisa membawa dia ke jalan yang benar. Seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang diajarkan juga, yaitu cara agar terjaga dari dosa, usaha untuk terjaga dari dosa, karena kita tidak bisa terjaga benar-benar, cuma ada usahanya. Di antaranya selalu berwudu, karena orang dalam keadaan wudu itu dia dalam keadaan suci, dan dia hatinya akan selalu merasa bahwa dia ini dalam ibadah. Kemudian juga jauhi bergaul dengan orang yang fasik, jauhi tempat-tempat yang ya di situ mengandung ada kemungkinan dia kembali ke dosanya. Kemudian tinggalkan makanan-makanan yang haram. Dan yang terpenting juga adalah berpuasa. Latihan puasa. Atau berkhalwat. Ya, berkhalwat itu menyendiri merenungi dosa-dosanya. Waliyakunil muridu 'ala dawam fi ghayatin min al-i'tiraf bit-taqsir 'anil qiyam bima yajibu 'alaihi min haqqi rabbih. Hendaklah seorang murid itu senantiasa benar-benar mengaku bahwa dirinya kurang dalam menunaikan hal yang wajib terhadap dirinya dari hak Tuhannya. Kita harus yakin bahwa kita ini tidak bisa menunaikan sepenuhnya hak Allah itu. Bahkan dijelaskan di dalam kitab yang lain, di An-Nasaihud Diniyah, seandainya kita punya umur 1000 tahun dan kemudian umur itu digunakan untuk taat semuanya sama Allah, maka hal itu pun belum bisa untuk menunaikan semua hak Allah itu dibandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa mata hazina ala taqsirihi wa kasara qalbuhu min ajrihi falya'lam anna Allah indahu. Dan manakala ketika dia bersedih terhadap kekurangan dirinya dan hatinya sangat
hatinya terpecah, artinya sedih banget, maka ketahuilah sesungguhnya Allah bersamanya. Sudah tobat kembali, ya Allah, capek dia kan, sedih gitu kan. Maka kita harus yakin Allah pasti akan tolong. Allah itu selalu bersama hambanya. Idz yaqulu subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengatakan, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya bersama orang-orang yang hatinya terpecahkan karena sebabku. Sebab mengingat Allah, sebab khusyuk hatinya, jatuh air matanya, maka yang seperti itu Allah bersama kita. Kita harus yakin itu. Wa 'alal murid ayyahtariza min asghariz dzunub fadlan an akbariha ashadda min ihtirazihi min tanawulis summil qatil. Seharusnya bagi seorang murid menjaga diri dari dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil kalau terus-menerus besar nanti jadinya kan. Apalagi terhadap dosa besar, bahkan dia harus lebih menjaga dirinya dari dosa dibandingkan dengan menjaga diri dari konsumsi racun yang mematikan. Artinya kita harus lebih menjaga hati kita dari dosa. Harus lebih khawatir berbuat dosa dibandingkan dengan mengkonsumsi racun yang mematikan. Ya Allah, tinggi bahasanya beliau. Wa yakunu khaufuhu law irtakaba syai'an minha a'zama min khaufihi law akala sum. Dan kekhawatirannya ketika melakukan dosa itu lebih khawatir dibandingkan ketika dia mengkonsumsi racun. Wadzalika li'anna al-ma'asi ta'malu fil qulubi 'amala sum fil ajsam. Kenapa seperti itu? Karena maksiat itu berpengaruh di dalam hati, berjalan di dalam hati, masuk ke dalam hati sebagaimana beramalnya, sebagaimana racun yang ada di dalam tubuh. Wal qalbu a'azzu 'alal mu'min min jismihi. Sedangkan hati itu lebih mulia dibandingkan jasad. Barra'su malil murid hifzu qalbihi wa amaratuhu. Bahkan hal yang paling terpenting bagi seorang murid itu menjaga hatinya dan menghidupkan, memakmurkan hatinya. Wal jismu gharadun lil afati wa amma qaribin yutrafu bil maut. Kalau badan terkena penyakit itu menyebabkan kematian. Walaysa fi dhahabihi illa mufaraqatud dunya an-nakidati an-nagisati. Setelah itu paling-paling dia hanya berpisah dengan dunia. Ketika badannya terkena penyakit kemudian meninggal, maka menyebabkan dia hanya berpisah dengan dunia. Wa ammal qalbu in talifa faqad talifal akhirah. Adapun hati, kalau hatinya rusak, terkena penyakit, maka yang rusak akhiratnya. Kalau jisim yang rusak, jisimnya dan hanya dia akan berpisah dengan dunia. Tapi kalau hati, akhiratnya rusak juga. Fa innahu la yanju min sakhatillah wa yafuzu bi ridwanihi wa thawabihi. Nah, dengan begitu dia tidak akan selamat dari murka Allah dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan dengan keridhaan Allah dan pahala. Tidak ada dapat semuanya karena hatinya yang bermasalah, melakukan dosa gitu ya. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Habis ya, bersihin dulu.